Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 IPA 4 akan mempresentasikan tentang peristiwa Marsina. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Destia Fitri Nama Aryani, saya absen Emiliana 10. Jarwate, absen 11. Nama saya Nadia, absen 25. Nama saya Najla Marisha Martiza, absen 26. Nama saya Radia Maharani, absen 28. Nama saya Risha Syaputri, absen 30. Latar belakang. Marsina merupakan salah satu aktivis yang melawan aparat saat kekerasan terhadap negara menjalar pada tahun 1993. Sebelum peristiwa Marsina terjadi, Presiden Soeharto menghadiri pertemuan hak asasi manusia yang berada di Thailand. Presiden Soeharto memberitahu bahwa RUU Hak Asasi Manusia yang dirancangkan PBB tidak bisa diterapkan di negara Asia karena warga tak bisa bebas mengkritik pemimpinnya dan semua harus patuh terhadap pemimpin. Presiden Soeharto juga melakukan intervensi yang kuat untuk memonitor dan mengatur proses buruh. Marsina saat itu merupakan buruh di PT Catur Putra Surya atau pabrik arloji di Jawa Timur. Ia geram dengan kenyataan buruh hanya mendapat upah Rp1.700 per bulan, yang mana seharusnya menurut Kepmen 50/1992 telah diatur bahwa UMR Jawa Timur adalah Rp2.250. Pemprov Surabaya meneruskan aturan itu dalam bentuk surat edaran Gubernur KDH tingkat 1 Jawa Timur 50/1992. Isinya meminta agar para pengusaha menaikkan gaji buruh 20%, namun kebanyakan pengusaha menolaknya termasuk PT CPS. Respon pemerintah. Kasus kematian Marsina sebenarnya sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo lalu berlanjut ke Pengadilan Negeri Surabaya. Para tersangka mengaku disiksa dan dipaksa untuk mengaku. Kemudian hakim menjatuhkan mereka 17 tahun penjara. 9 tersangka yang merupakan petinggi perusahaan tempat Marsina bekerja banding dan kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Namun Pratiwi Febri dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengatakan pelaku yang sesungguhnya dan siapa aktor di balik kasus pembunuhan Marsina masih buram. Menurut Pratiwi, ada fakta-fakta dan temuan persidangan yang disedianya dapat diselidiki kembali dalam kasus pelanggaran HAM. Menurutnya, kasus ini bukan hanya soal kriminalitas, tapi tentang perjuangan warga negara, perempuan, dan buruh yang dirampas haknya oleh negara. Pratiwi menilai pemerintah seolah-olah menutup kasus Marsina dan menganggap kasus ini selesai dengan tidak menindaklanjuti fakta-fakta dan temuan dalam persidangan tersebut. Sampai hari ini pemerintah, aparat penegak hukum juga semuanya diam terhadap kasus Marsina. Kasus Marsina sama dengan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya yang hingga kini pemerintah juga tidak mau mengungkap, kata Pratiwi. 25 perempuan pembela demokrasi juga menuntut agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membuka kembali dan mengusut dengan serius kasus Marsina. Menurut Pratiwi, berbagai bahan pengusutan kasus Marsina sebagai kejahatan HAM masih bisa ditemukan jika ada keberanian dan berkomitmen untuk Elena menggunakannya Eka bagi Rahendi, penuntasan Ketua kasus. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi, mengajak seluruh masyarakat mengingat pekerjaan rumah Indonesia 20 tahun pasca reformasi. Antara lain untuk mengungkap kasus Marsina ini. Pemerintah tambahnya juga harus mengakui bahwa kasus Marsina sebagai kasus kejahatan hak asasi manusia. Kita sadar dengan menyalakan api Marsina, kita mengingat Indonesia walaupun berganti kepemimpinan terus, ganti baju dan slogan masih tetap berdiri dan berjalan dengan represi yang sama seperti 20 tahun yang lalu. Kita mengaungkan reformasi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ingat bahwa Indonesia masih punya PR dalam 20 tahun reformasi ini. Yang terus kita gelorakan bersama agar demokrasi bukan cuma jadi bahan jualan dari segenal elit-elit politik, kata Elena. Sementara itu, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM,
Khairul Anam mengaku bahwa hingga kini ia belum mempelajari dokumen apapun di Komnas HAM terkait soal kasus Marsinah. Menurutnya secara pribadi, ia menilai kasus kematian Marsinah merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi apakah termasuk pelanggaran HAM berat atau tidak, perlu dipelajari terlebih dahulu. Anam juga menilai, baik desakan yang diberikan oleh 25 perempuan pembela demokrasi tersebut, kami belum pernah mendiskusikan kasus Marsinah di internal. Yang kami diskusikan masih seputar Aceh, Papua, dan lain-lain. Marsinah belum masuk sama sekali. Dan bagus kalau diingatkan oleh masyarakat agar Komnas HAM memberikan perhatian terhadap kasus Marsinah. Biar kami yang baru ini bisa membuka kembali dokumen-dokumen yang pernah dilakukan oleh Komnas HAM, jelasnya. Marsinah diduga diculik dan mengalami sejumlah tindak kekerasan termasuk kekerasan genital, lalu mayatnya dibuang di hutan Wilangan, Jawa Timur. Fakta kematian Marsinah menjelaskan adanya sistem kerja yang melanggar hak buruh, kekerasan militer di bidang sipil, politik anti perempuan, politik anti sedikat, serta upaya intimidasi dan represi. Muaranya sama, yakni menguntungkan di masyarakat sebagai ciri kekuasaan otoriter Orde Baru atau Orba kala itu. Demi menutupi pelaku yang sebenarnya, pemerintah Orba kemudian menggelar peradilan palsu. Meskipun hasil visum Marsinah telah cukup menjadi bukti untuk mengadili pelaku dan meletakkan kasus ini sebagai kejahatan HAM, namun pengusutan itu sempat ditutup dengan dalih kesulitan pembuktian. Runtuhnya Orba 5 tahun setelah Marsinah tewas, rupanya tak membuka jalan keadilan bagi buruh yang jadi korban represi. Ada kasus buruh perempuan tersebut masih menjadi misteri. Tidak berbeda dengan pelanggaran HAM yang lain di negeri ini, kematian Marsinah diabaikan. Kami menuntut pemerintah untuk segera menuntaskan kasus Marsinah. Tangkap semua yang menghalangi dan menyembunyikan barang bukti pembunuhan Marsinah. Ujar Vivi Widiawati, Humas Perempuan Mahardika di YLBHI Jakarta, Senin 7 Mei. Mereka juga mendesak pemerintah segera mengadili semua penjahat hak asasi manusia dan pelaku kekerasan seksual pada masa Orde Baru. Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah untuk membubarkan Komando Teritorial yang dinilai sebagai lembaga teror bagi masyarakat. Segala upaya yang dilakukan gagal karena setiap pemerintah dalam era reformasi tidak punya kemauan serius untuk menyelesaikan kasus Marsinah. Marsinah adalah gambaran buruh perempuan yang menjadi korban kolaborasi antara pengusaha dan tentara, ucap Vivi. Berikutnya ada kronologi. Pada tanggal 2 Mei 1993, Marsinah dan aktivis buruh lainnya mengadakan rapat untuk melaksanakan pemogokan kerja demi menuntut kenaikan upah buruh sesuai surat edaran Gubernur Jawa Timur kala itu. Tanggal 3 Mei 1993, buruh PT CPS mogok kerja. Pada tanggal 4 Mei 1993, para buruh mogok total. Pada tanggal 5 Mei 1993 pukul 7, Marsinah aktif menjadi perwakilan buruh untuk berunding bersama rekan-rekannya dan pihak perusahaan. Pada tanggal 5 Mei 1993 pada pukul 1 siang, tanpa Marsinah, 13 buruh dianggap menghasut unjuk rasa dan dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Pada tanggal 5 Mei 1993 pukul 7, Marsinah menandatangani Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya. Pada tanggal 6 dan 7 Mei 1993, Marsinah lenyap. Keberadaan Marsinah tidak diketahui rekan-rekannya. Pada tanggal 8 Mei 1993, setelah hilang selama 3 hari, Marsinah ditemukan tewas di dalam hutan dengan luka-luka di tubuhnya. Pada tanggal 9 dan 10 Mei 1993 diketahui 9 nama dari susunan kepemimpinan dari pemilik PT CPS tersangka pelaku penganiayaan Marsinah. Tanggal 11 Mei 1993 dalam persidangan di Pengadilan Negeri dan Tingkat Banding, ke-9 orang dinyatakan bersalah. Dan pada tanggal 15 Mei 1993 ketika persidangan naik ke tingkat kasasi Mahkamah Agung, semua tersangka malah dibebaskan.
Marsina menjadi produk payung hukum bagi hak buruh. Dalam putusan MK dan pengadilan, Marsina kerap disebut. Misalnya dalam putusan 100 garis miring PUU ke-10 tahun 2012, Margarito Kamis menjelaskan bagaimana Marsina menjadi tolak ukur bahwa buruh harus dilindungi. Lalu, Organisasi Buruh Internasional atau ILO dalam kasus nomor 1773 menyesalkan kasus ini. Dalam rekomendasinya, ILO meminta Indonesia yang telah menandatangani kebebasan berserikat dan perlindungan atas konvensi hak berorganisasi untuk terus memberikan perkembangan terkini soal kasus tersebut dan terus berupaya menghukum pihak yang bersalah. Tahun 1993 dibentuk Komite Solidaritas untuk Marsina atau KSUM. KSUM adalah komite yang didirikan oleh 10 LSM yang ditujukan khusus untuk mengadvokasi dan investigasi kasus pembunuhan aktivis buruh Marsina oleh aparat militer. KSEUM melakukan berbagai aktivitas untuk mendorong perubahan dan menghentikan intervensi militer dalam penyelesaian perselisihan perburuhan. Lalu, kisah Marsina ini kemudian diangkat menjadi sebuah film oleh Slamet Raharjo dengan judul Marsina Cry Justice. Seniman Surabaya juga dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi juga meluncurkan album musik dengan judul Marsina. Lagu ini diciptakan oleh komponis Mas Bat untuk mengenang jasa-jasa Marsina. Selain itu, sebuah band beraliran anarko-punk yang berasal dari Jakarta bernama Marginal menciptakan sebuah lagu berjudul Marsina yang didedikasikan khusus untuk perjuangan Marsina. Selanjutnya ada saksi-saksi. Jadi, ada 9 orang terdakwa yang akan disidangkan, terdiri dari petinggi serta karyawan PT Catur Putra Surya atau CPS di Porong Sidoarjo, Jawa Timur, yang tak lain adalah perusahaan Arloji tempat Marsina bekerja sebelumnya. Mereka adalah Yudi Susanto, pemilik PT CPS, Judi Astono, pimpinan pabrik PT CPS Porong, Surwono, Kepala Satpam PT CPS Porong, Suprapto, Satpam PT CPS Porong, Bambang Wuryantoyo, karyawan PT CPS Porong, Widayat, karyawan dan sopir PT CPS Porong, Ahmad Sutiono Prayogi, Satpam PT CPS Porong, Karyono Wongso alias Ayib, Kepala Bagian Produksi PT CPS Porong, termasuk Mutiari, Kepala Bagian Personalia PT CPS Porong, satu-satunya perempuan yang ditangkap. Selain 9 orang itu, tim terpadu juga menahan Komandan Rayon Militer dan Ramil, Porong Kapten Kusairi, yang dianggap mengetahui kejadian namun tak melaporkan kepada atasan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.